Karena WHO bilang masalah kejiwaan itu 1 dari 8 sampai 1 dari 10 penduduk. Jadi kalau Indonesia 280 juta, ya minimal 28 juta itu punya masalah kejiwaan. Depresi, disorder atau anxiety disorder yang lebih berat, ada schizophrenia, ada ADHD, ada penyakit-penyakit jiwa itu ada banyak juga. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kendali Sharani Putranto dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan kelas 2A dengan NIM P0720325028. Sadar nggak sih belakangan ini kata healing, burnout, atau mental break sering banget seliweran di media sosial. Tapi seperti apa sih realita kesehatan jiwa di dunia nyata? Di video kali ini, kita akan membedah fenomena unik gangguan jiwa di Eropa, di Asia, hingga Indonesia. Kita juga akan membahas definisi sehat jiwa yang sebenarnya. Dan tentunya, apa peran penting perawat di tengah masalah ini. Sebelum kita keliling dunia, kita harus tahu dulu, sehat jiwa itu seperti apa sih? Menurut World Health Organization atau WHO, sehat jiwa itu bukan sekedar kita tidak punya penyakit mental, tapi adalah sebuah kondisi sejahtera atau well-being yang artinya kita sadar dengan potensi diri kita atau mampu mengelola stres kehidupan yang wajar, bisa bekerja secara produktif, dan tentunya bermanfaat buat lingkungan sekitar. Definisi ini sejalan dengan Undang-Undang Kesehatan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023. Di situ ditegaskan bahwa manusia yang sehat itu harus utuh, fisiknya sehat, mentalnya sehat, spiritual dan sosialnya juga baik. Jadi, kesehatan mental itu sama krusialnya dengan kesehatan fisik. Mari kita mulai perjalanan dari benua Eropa. Di negara-negara maju sana, masyarakat sedang menghadapi efek samping dari hustle culture dan kemajuan teknologi. Karena ada smartphone, batas antara waktu kerja dan waktu istirahat jadi hilang. Bos bisa chat kapan saja kan? Akibatnya, banyak pekerja di sana mengalami burnout syndrome atau kelelahan mental dan fisik yang sangat kronis. Burnout ini bukan sekedar capek biasa loh. WHO bahkan sudah menetapkan burnout sebagai fenomena medis akibat pekerjaan. Nah, karena ini sudah jadi krisis nasional, negara seperti Prancis dan Belgia sampai mengambil langkah ekstrim dengan meresmikan undang-undang Right to Disconnect. Apa itu? Itu adalah hak hukum bagi karyawan untuk mengabaikan email, telepon, atau pesan dari kantor di luar jam kerja tanpa takut dipecat. Langkah ini diambil karena secara medis, otak manusia butuh jeda mutlak dari stres pekerjaan untuk mencegah depresi massal. Benar-benar mind-blowing ya. Beralih ke benua Asia, fenomenanya menjadi sangat unik karena dikendalikan oleh nilai budaya masyarakatnya. Yang pertama, di Jepang, kita melihat fenomena hikikomori. Ini bukan sekedar malas keluar rumah biasa ya teman-teman. Ini adalah kondisi penarikan ekstrim di mana seseorang mengurung diri di kamar hingga bertahun-tahun. Kenapa bisa begitu? Karena tingginya tuntutan akademik dan budaya kerja di Jepang. Ketika seorang anak muda merasa gagal memenuhi ekspektasi sosial tersebut, rasa malu yang luar biasa membuat mereka memutus total kontak dengan dunia luar. Kedua, di Korea Selatan ada sindrom yang diakui secara kultural bernama Hwabyeong. Budaya Asia sangat menjunjung tinggi kesopanan, kepatuhan, dan menjaga keharmonisan. Akibatnya, banyak orang dilarang mengekspresikan rasa marah dan sedih. Nah, emosi negatif yang terus-menerus ditelan dan dipendam ini akhirnya meledak menjadi gejala fisik, seperti dada terasa sesak, jantung berdebar cepat, dan rasa tercekik. Dalam ilmu medis dan keperawatan, ini disebut somatisasi. Penyakit mental yang mengubah dirinya menjadi rasa sakit di fisik kita.
Lalu, bagaimana dengan fenomena di rumah kita sendiri, yaitu di Indonesia? Saat ini, kita sedang berada di tengah-tengah dua fenomena ekstrim yang sangat jomplang akibat kesenjangan edukasi. Satu sisi, khususnya di kalangan anak muda perkotaan, kita sedang darurat self-diagnose. Terlalu banyak informasi di media sosial membuat banyak remaja dengan mudah melabeli dirinya sendiri. Cuma karena sering lupa, langsung mengaku kena ADHD. Dan cuma karena mood swing sedikit, langsung update status mengidap bipolar. Padahal, diagnosis kejiwaan itu sangat rumit dan harus dilakukan oleh profesional. Self-diagnose ini berbahaya karena bisa memicu penanganan yang salah. Tapi, di sisi lain sangat ironis. Di pelosok daerah yang akses kesehatan jiwanya masih minim, kita menghadapi treatment gap atau kesenjangan pengobatan yang besar. Pasien dengan gangguan jiwa berat seperti skizofrenia seringkali tidak dikenali secara medis. Bukannya dibawa ke fasilitas kesehatan, mereka seringkali dianggap kurang iman atau bahkan sebuah aib keluarga. Solusi tragis yang sering diambil yaitu pemasungan. Jadi tantangan kita di Indonesia sangat besar. Yang satu terlalu berlebihan menyimpulkan informasi di internet, yang satu lagi masih sangat terbelenggu oleh stigma. Melihat kompleksnya fenomena tadi, tenaga kesehatan khususnya perawat punya peran yang sangat esensial. Ada 5 peran utama perawat dalam keperawatan jiwa. Yang pertama, sebagai care provider. Perawat memberikan asuhan keperawatan langsung yang komprehensif, melakukan pengkajian, dan menyusun intervensi terstandar untuk merawat pasien secara utuh. Lalu yang kedua, sebagai edukator. Perawat memberikan edukasi kesehatan mental kepada pasien dan keluarga agar mereka paham cara pengobatan dan mencegah kekambuhan. Lalu yang ketiga, sebagai konselor. Melalui komunikasi terapeutik, perawat menjadi pendengar aktif yang membantu pasien mencari penyelesaian masalah atau coping yang adaptif. Lalu yang terakhir sebagai kolaborator, tentu kita tidak bekerja sendiri, kita bekerja sama dengan dokter, psikiater, psikolog, dan pekerja sosial untuk memastikan pasien mendapat penanganan yang seoptimal mungkin. Nah, itu dia penjelasan mengenai fenomena gangguan jiwa di Eropa, Asia, dan Indonesia, serta betapa pentingnya peran perawat di dalamnya. Semoga video ini bisa membuka wawasan kita bersama. Ingat, there is no health without mental health. Tidak ada kesehatan sejati tanpa kesehatan jiwa. Mari sama-sama kita patahkan stigma. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.